Halo, selamat malam. Halo, malam. Cinovi. Maaf nih agak terlambat karena masalah koneksi internet. Selamat malam, Bu Mary. Shalom. Shalom Pak Arif. Shalom Debbie. Shalom. Dan Shalom, Bu Wika. Shalom, Pak Alex. Siap. Maaf agak terlambat karena jaringan internetnya bermasalah. Oke, nggak masalah. Thank you, Pak Alex. Thank you, Pak Alex, karena sudah join nih ngobrol-ngobrol. Kita masih nunggu Kamike ya, Pak Alex ya? Oke, oke. Ya, apa kabar, Pak? Sehat dan baik-baik. Puji Tuhan sehat ya. Ya, Iya, gimana nih Pak? Sudah divaksin belum Pak? belum. Lagi me- Belum ya? Oh oke, sama, sama. lagi menunggu. Oke, iya. Kita masih tunggu Kamika nih Pak Alex. Kita akan Oke, ngobrol-ngobrol. Oh Kamika nggak bisa join ya? Wow, Kamika nggak bisa join, jadi kita nggak bisa bertiga nih Pak Alex. Kita bisanya berdua. Oke. Halo Kamika, selamat malam. Kamika boleh join? Shalom Kamika. Oke, oh Kamika nggak bisa request ya, jadi nggak bisa bertiga ya. Oke, kalau gitu kita nggak apa-apa ya Pak, ya jalan ya. oh, siap. Kita jalan aja ya. Oke, tadinya Kamika yang jadi moderator, yang akan bertanya kepada kita berdua. Dan akhirnya kita jadi ngobrol-ngobrol lagi nih Pak Alex. Kita Hmm, malam hari ini topik mengenai boundaries, part yang kedua. oke. Saya mau menyapa lagi ya teman-teman dulu ya Pak Alex ya. Ya, Ada Bu Mimik, ada Bu Susan, kemudian ada Bu Lina, kemudian ada Bu Novi, Bu Abed, ada Pak Rustam, ada Kamike, Pak Kamike jadi join, ada Bu Yoti Manusama, kemudian juga ada beberapa teman-teman. Selamat malam semuanya tentang part yang kedua. Dan di sini sebenarnya kita akan menjawab beberapa pertanyaan nih Pak Alex dari teman-teman yang sudah terkumpul. oke. Ya, nah, kita mau review dulu ya Pak Alex ya tentang boundaries yang kita sempat bahas di bagian pertama, part pertama. Ya, Mungkin Pak Alex boleh share boundaries di dalam Alkitab, Pak Alex. ya. Apakah ada nih tentang boundaries dibahas di dalam Alkitab untuk teman-teman yang baru join hari ini biar bisa mendapat belajar reviewnya. Oke, saya akan ulangi secara singkat apa yang saya sudah sampaikan di bagian pertama ya. Yang Ya, pertama ayat yang mendasari boundaries itu waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Dari kitab Kejadian pasal kedua ayat 15 sampai dengan ayat ke-16. Tuhan ciptakan Adam, lalu Tuhan ciptakan Hawa, dan Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden. Dan Tuhan berikan boundaries, oke. artinya Tuhan memberikan tugas kepada Adam untuk mengelola dan juga menjaga Taman Eden. Dan Tuhan juga membuat sebuah boundaries Oke. buat Adam, kamu buah dari pohon yang ada di taman kecuali satu saja, buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi itu sudah merupakan boundaries yang sangat jelas. Ya, Tuhan ciptakan manusia dan Tuhan juga Oke. berikan boundaries, batasan, ada kebebasan. Artinya Tuhan tidak menentukan mereka harus makan apa hari ini, tapi Adam dan Hawa bisa pilih hari ini mau makan apa, buah apa, besok mau makan buah apa. Mereka punya kebebasan, mereka punya hak. Tetapi mereka juga punya kewajiban, mereka juga punya tanggung jawab
yaitu tidak boleh makan buah pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Nah, Tuhan katakan, kalau kamu makan, pada hari itu juga kamu akan mati. Ya, jadi setiap kali ada pelanggaran boundaries, akan ada konsekuensi yang harus diterima daripada Adam dan Hawa. Oke. Nah, lalu ayat kedua yang mendasari boundaries yang juga saya sudah sebutkan di bagian pertama adalah Matius 22 ayat ke-37 39, yaitu hukum yang terutama, hukum kasih. Mengasihi Tuhan, mengasihi diri sendiri, dan mengasihi sesama. Ini boundaries, ya. Menurut saya mengasihi itu adalah boundaries. Karena di dalam mengasihi terkandung unsur menghormati. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita menghormati Tuhan. Jadi ada batasan-batasannya Tuhan. Ada otoritas, ada kedaulatan dari Tuhan yang kita harus hormati. Ya, jadi Tuhan punya kedaulatan dan kita harus menghormati. Si kedaulatannya, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh komplain. Dan kita tidak boleh memaksa Tuhan keluar dari boundaries-nya. Kita juga kemudian diperintahkan untuk mengasihi diri sendiri. Mengasihi diri sendiri berarti juga menghormati diri kita. Kita punya hak, kita punya kewajiban. Dan kita harus hormati itu. Dan kita juga diminta untuk mengasihi sesama kita. Berarti itu juga boundaries. Kita mengasihi sesama kita artinya kita menghormati batasan-batasan yang dimiliki oleh sesama kita. Kita menghargai, kita menghormati hak-hak dan juga kewajiban daripada. Lalu yang terakhir yang saya pernah sampaikan di bagian 1 adalah Lukas 15 ayat 11 sampai 32, yaitu mengenai perumpamaan tentang anak bungsu. Jadi kisah ini, perumpamaan ini menggambarkan Bapak dan anak, ya. Bapak menggambarkan Tuhan dan anak adalah manusia. Bapak mengizinkan adanya boundaries waktu anak bungsu itu meminta bagian dari haknya, bagian warisan yang menjadi haknya, Tuhan izinkan. Bahkan Bapak izinkan anak melakukan kesalahan. Ya. Tetapi juga Bapak mengizinkan anak menanggung konsekuensi dari kesalahan itu. Itu adalah ayat-ayat Alkitab yang sangat berkaitan dengan boundaries. Begitu, Ili. Ayat Alkitab yang membahas tentang boundaries ya, yaitu di mana di penciptaan, di kejadian, Tuhan memberikan kebebasan untuk mengelola, tapi Tuhan juga memberikan batasan. Kemudian ayat yang berbicara bahwa kita mengasihi orang lain seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi boundaries itu adalah kita menghargai orang lain, lalu juga menghargai diri kita sendiri. Perlu bisa self-care gitu ya Pak Alex ya, menjaga ya. Kemudian juga ayat tentang boundaries berikutnya adalah tentang seorang ayah yang mengasihi anaknya, berarti ayah itu menghargai keputusan anaknya. Dan apabila ada hal-hal yang dilanggar, itu pun sebenarnya diizinkan supaya seseorang melanggar itu mendapat konsekuensinya, tetapi belajar dari konsekuensi tersebut untuk menjadi lebih baik ya Pak Alex ya. Tepat. Nah kalau dari tadi yang di-sharingkan Pak Alex itu berbicara tentang keputusan, tentang pilihan. Sebenarnya kita ini perlu menghargai apa saja nih Pak Alex nih? Kalau kita menghargai orang lain dan kita juga menghargai diri sendiri, properti kita ini apa saja nih selain keputusan? Selain keputusan kita menghargai keputusan orang lain, apa saja yang kita perlu hargai? Saya kira juga kita menghargai kebebasan berpendapat ya, bahwa pendapat masing-masing orang tentunya memiliki perbedaan ya, cara pandang, pendapat masing-masing orang. Betul, cara pandang, pola pikir ya itu juga berbeda-beda ya, karena masing-masing kita dibesarkan dengan latar berbeda, mengalami pengalaman-pengalaman berbeda. Nah, ini yang kita juga harus hormati, bahwa kita tidak bisa menuntut orang lain menjadi sama seperti kita.
Ya, menghargai orang lain tidak bisa menuntut orang lain ya. Jadi ibaratnya mungkin kalau misalnya saya simpulkan seperti yang kita sempat bahas di pertemuan pertama adalah boundaries itu menjaga properti milik kita, lalu menjaga properti milik orang lain. Yang dimaksud properti itu antara lain kalau mungkin saya baca dari buku Henry Cloud ya, kita baca dari buku Henry Cloud, properti antara lain adalah keputusan orang lain, kemudian perasaan, betul ya Pak Alex ya? Ya, Kita perlu menghargai perasaan orang lain, kita perlu juga menjaga perasaan diri kita sendiri. Kita tidak ya, bisa memaksa perasaan orang lain juga. Betul. Kemudian juga sikap, pilihan-pilihan orang lain. Jadi kalau orang lain itu mengambil keputusan tidak seperti yang kita harapkan, itu adalah haknya mereka ya. betul. Kemudian juga kita juga berhak untuk menentukan sikap bagi diri kita sendiri ya Pak Alex ya. Setuju, betul. Lalu juga properti yang kita miliki itu antara lain adalah kita menyadari kita tuh punya talenta apa, kita punya selain talenta kita punya kekuatan apa, tapi juga kita menyadari limitasinya kita. Sehingga kita tahu di bagian mana kita bisa say yes, kemudian kita juga bisa tahu kapan kita say no kalau itu melebihi limitasinya kita ya Pak Alex Iya, ya. betul. Oke, oke. Nah, yang saya mau tanya nih Pak Alex, kita ngobrol-ngobrol nih. Eh, apa sih ciri-ciri seseorang yang tidak memiliki boundaries ataupun juga crossing over boundaries? Sorry, bisa diulang ini? Tadi terputus. Ya, apa saja ciri-ciri seseorang yang tidak memiliki boundaries, kemudian atau juga orang yang melanggar boundaries orang lain? Ya, dari orang yang tidak memiliki boundaries adalah dia akan tertekan ya. Ya, Dia merasa tertekan, kenapa? dia merasa tertekan, Oke, dia merasa kelelahan, dia merasa oke. terlalu penuh di dalam kehidupannya karena sebenarnya hak-hak itu sudah dilanggar seperti itu. Ya. Nah, ciri-ciri orang yang melanggar boundaries menurut saya salah satu kata kunci pertama adalah tut itu biasanya Oh, di sana terkandung pelanggaran boundaries. Walaupun oke. tidak 100%, tapi Oke, menuntut orang lain ya ya Pak Alex ya. Kalau menuntut orang lain itu sebenarnya crossing over boundaries ya. saya katakan bahwa mungkin Oke. tidak 100%, bahwa 100% bahwa tuntutan itu pasti pelanggaran, tapi menurut saya pelanggaran boundaries itu biasanya cirinya adalah merupakan tuntutan-tuntutan yang melebihi daripada batasan yang seharusnya. Oke, oke, menuntut orang lain, kemudian juga ciri-ciri yang lain kalau dia tidak ada self control atau tergantung kepada orang lain, kemudian over responsibility. Over responsibility itu ingin menolong orang lain, bukankah itu adalah bukti dari kasih nih Pak Alex? Kita mengasihi orang, mengasihi seseorang, lalu kita tuh menolong orang lain, menolong terus orang lain itu. Apa sih batasan antara mengasihi dan menolong orang lain dengan kita tuh tidak over responsibility? Kalau kita lihat di Alkitab, firman Tuhan berkata kita itu memberi daripada apa yang ada pada kita. Ya, bukan berdasarkan tuntutan orang, juga bukan berdasarkan apa yang orang itu butuhkan. Jadi sekalipun seseorang katakan memiliki kebutuhan 100, kalau saya punya 10, ya saya cukup memberikan 10. Saya tidak perlu memaksa diri saya untuk memberikan 100. Sekalipun saya tahu itu kebutuhannya 100. Tapi kita tidak perlu berupaya menjadi pahlawan sehingga ada tuntutan kepada diri kita sendiri, kita menuntut diri kita sendiri untuk memenuhi seluruh kebutuhan dari orang itu, padahal kita tidak memilikinya. Oh, jadi kalau kita memaksa diri sendiri, sebenarnya kita itu adalah tidak di luar boundaries ya Iya, Pak Alex ya. Kalau kita menolong orang lain,
Alangkah baiknya ini sesuai dengan porsi yang kita Betul. mampu ya. Oh, oke, oke. Nah, nanti kalau misalnya gini loh Pak Alex, kalau misalnya ada seseorang Ya. minta bantuan nih, pimpinan minta bantuan, lalu seandainya kita nggak sanggup, gitu, memang itu di luar kapasitas kita, apakah sebenarnya itu termasuk disobedience, kita tidak taat, atau kita tuh, apa ya, tidak mau dilatih untuk kita tuh semakin bertumbuh, misalnya, padahal itu di luar kemampuan kita. Tentunya kita perlu check and recheck bahwa kadang kadang kita bisa Oke, memang tidak ada blind spot, artinya kita tidak mampu melihat sebenarnya kita memiliki kapasitas seperti itu, ya. Mungkin saja sebenarnya ada kapasitas tapi kita sendiri tidak mampu melihatnya dan orang lain menolong kita untuk melihat. Itu saya pikir kita juga perlu check and recheck, ya. Tetapi waktu setelah kita check and recheck dan memang itu tidak ada dalam kapasitas kita, tentunya kita harus berkata tidak. oke, oke. Oh, saya jadi teringat nih Pak Alex, di dalam perkembangan seseorang menjadi dewasa, saat seseorang itu anak-anak dia nggak belum paham tentang dirinya, betul Setuju. ya Pak Alex ya? Dia belum tahu potensinya, dia belum tahu karunia rohaninya, dia belum tahu skillnya. Tetapi pada saat seseorang menjadi semakin dewasa, dia perlu untuk mengetahui identitas diri. Jadi dia perlu tahu siapa dirinya, dia perlu tahu kekuatannya, dia perlu tahu limitasinya. Kemudian juga dia perlu tahu panggilan hidupnya, betul Betul. ya Pak Alex ya. Dia perlu tahu apa yang dia suka dan apa yang tidak dia suka. Kemudian juga dia perlu tahu apa namanya keterbatasan yang dia tidak mampu di mana apa yang membuat dia senang, apa yang membuat dia bersemangat, apa yang membuat dia itu stres. Kalau seseorang paham tentang dirinya, maka dia juga bisa berdiri untuk dia tidak berkata tidak. Tidak, karena orang tersebut juga sebenarnya tidak paham talentanya, tidak paham kelebihannya gitu ya Pak Alex ya. Uh, Oke, Halo, ya, yes, ya. ya. Ini bisa bisa lihat saya jelas. Jadi bisa sekarang bisa lihat tadi Pak Alex sempat terputus. Pak Alex bisa lihat saya jelas? Tadi juga sempat terputus. Oke, sekarang Oke, sudah kira-kira mulai yang oke stabil. koneksinya. Oke, oke. Bisa set up boundaries. Kita juga itu loh.
Halo, Pak Iya, Alex. iya. Sorry, Oke. terputus agak lama Ya, ya. Yang terputus saya atau Pak Alex ya? eh, saya nggak tahu. Kamu sekarang bisa dengar saya? Oke, Bisa dengar oke. saya? Sekarang saya baru Oke. bisa dengar. Oke, saya ulang nih Pak Alex nih. Tadi saya Hmm. sempat sharing bahwa kepada siapakah kita harus membangun boundaries dan dalam situasi apa kita perlu membangun Ya, boundaries. Antara lain adalah kita berani say no to the bad, kita berani say no untuk hal-hal yang memang tidak baik di dalam ya, hidup kita. Misalnya kepada pertemanan yang nggak baik, kepada manipulasi orang lain, permintaan orang lain yang terus-menerus, kemudian orang lain yang mau mengontrol kita, orang lain yang memang istilahnya tuh menuntut kita ya. gitu ya Pak Alex ya. Itu say no to the bad. Tetapi satu hal juga kita perlu bisa mendengar kata no. Ini menarik Hmm. sekali loh. Mendengar no. Menerima perkataan no dari orang lain. Ada loh, ini kan ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Ada seseorang yang kalau mendengar orang lain berkata no, dia tuh nggak bisa terima. Pokoknya orang lain itu harus mengikuti apa yang dia inginkan. Kenapa tuh Pak Alex ada orang seperti itu? Ya, Kalau saya sih satu sisi, kadang-kadang saya nggak enak untuk permintaan orang lain. Kalau saya telusuri kenapa saya nggak enak, ternyata sebenarnya karena saya takut ditinggal sama orang tersebut. Nanti kalau ditinggal saya takut kesepian. Nanti pada saat takut ditinggal atau kesepian, jadi akhirnya mau nggak mau saya mengikuti permintaan orang tersebut. Kemudian juga saya sulit say no, sulit berkata tidak, karena saya takut dia marah. Kalau orang lain marah itu kayaknya saya merasa bersalah. Lalu saya akan mikirin terus-menerus, bersalah terus-menerus. Jadi ada feel guilty gitu loh Pak Alex. Ini kalau saya ada kalanya susah untuk say no. Kemudian kalau saya say no ini saya merasa bahwa nanti orang lain itu menolak saya. Jadi nanti kalau orang lain itu menolak saya jadi nggak nyaman dengan perasaan tertolak. Kemudian juga ada lagi saya uh, sulit say no itu karena saya takut nanti kalau saya kesepian tuh gimana, atau enggak saya say no nanti dianggap saya tuh egois. Ini kalau dari saya. Tapi saya sekarang belajar bahwa tidak semuanya saya harus berkata iya kepada orang lain. Setelah saya cek diri saya pribadi sih, kenapa saya sulit berkata tidak, ini ada pertanyaan loh, bagaimana sih untuk berani berkata tidak? Kalau saya cek dari diri saya pribadi, kapan saja saya sulit berkata tidak? Ternyata saya adalah pribadi yang takut akan penolakan. Kenapa orang tuh selalu menjadi berkata iya, 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 karena saya pribadi yang takut akan penolakan. Jadi buat saya tuh penolakan seseorang itu tuh nggak nyaman banget gitu. Ini setelah saya menelusuri, tetapi akhirnya sekarang saya sadar. Kalau saya berteman, tentunya saya perlu berteman dengan orang-orang yang membangun, bukan orang-orang yang menuntut saya terus, kemudian bukan orang-orang yang mengontrol, tapi orang-orang yang membangun saya, kemudian orang-orang yang bisa menolong saya untuk menjadi diri saya sendiri juga. Ini kalau saya sulit berkata tidak. Yang saya mau tanya sama Pak Alex adalah kenapa ada seseorang yang sulit mendengar kata tidak justru? Pokoknya kalau orang lain itu harus yes, yes, yes. Kenapa tuh Pak ya. Alex? Saya setuju bahwa boundaries ini sangat berkaitan dengan masa lalu seseorang. Ya, sulit Oke. sulit berkata tidak seringkali berkaitan dengan luka masa lalu yang sehingga seseorang itu takut ditolak, takut kehilangan hubungan yang baik, takut tidak dihargai, ya toh. Nah sebaliknya dia susah Ya. mendengar kata no. Saya kira ada dua hal, ya. Yang pertama adalah mungkin pola asuh yang salah, ya. Dia tidak diajar boundaries sejak dari kecil. Ya mungkin dia anak tunggal atau dia mungkin anak bungsu sehingga dari kecil seluruh permintaannya dituruti, diikuti, ya, menjadi manja seperti itu sehingga akhirnya egonya menjadi begitu kuat. Nah, kedua juga Oke. menurut saya ada kemungkinan bahwa itu juga disebabkan oleh luka masa lalu. Ya, di mana kalau orang berkata no itu diartikan sebagai penolakan. Mungkin karena dia sering sekali Oh, merasa tertolak gitu ya. oh, oke. Jadi baik tidak bisa berkata tidak sama seseorang yang tidak bisa mendengar kata tidak, ini sebenarnya akarnya dua-duanya adalah
karena takut ditolak ya Pak ya, Alex ya? ya. Kalau saya Oke, kaitkan oke. dengan firman Tuhan, ya itu sebabnya saya menafsirkan Ya. Matius 22 itu sebagai perintah pertama adalah mengasihi Tuhan. Perintah kedua itu adalah mengasihi diri sendiri dulu. Ya, baru kita mampu Mm-mm, mm-mm. mengasihi orang lain gitu ya. Nah, waktu kita belum bisa menerima diri kita apa adanya, kita akan sulit untuk menghormati boundaries orang lain gitu loh. Kalau kita sendiri tidak mampu menghormati boundaries kita, kita juga akan sulit menghormati boundaries daripada orang lain. Firman Tuhan kan katakan begini, apa yang kamu ingin orang lain perlakukan kepadamu, perlakukanlah itu kepada orang lain. Matius 7 ayat 12 gitu ya. Nah ini yang sebenarnya terkandung bahwa Oke. prioritas kedua ini adalah kita beres dulu di dalam boundaries diri sendiri. Ada hak, ada kewajiban. Oh, oke. Ya, Oke, oke. Jadi kita paham dulu akan diri ya, sendiri ya Pak ya. Alex ya. Ya. Oke, termasuk kita juga perlu paham dong needs-nya kita ya. Kebutuhan emosional yang terdalam. Betul, betul. Ya. Ya, ya, ya. Jadi misalnya saya pernah membaca nih, saya membaca bahwa seseorang yang tidak bisa berkata tidak sebenarnya dia kesepian loh Pak Alex, benar nggak sih? Oh, sorry, bukan. Seseorang yang tidak bisa mendengar kata tidak. Seseorang tidak bisa mendengar kata tidak, maka orang itu harus selalu say yes sama dia Mm-mm. gitu. Jadi orang itu termasuk controller, suka mengontrol. Dan katanya kalau orang yang suka mengontrol itu sebenarnya dia itu kesepian sebenarnya. Jadi dia ingin orang-orang di sekitarnya itu dekat dengan dia. Apakah seperti itu, Pak Ya, Alex? saya setuju karena eh, mungkin dipicu oleh rasa takut tertolak ya, rasa takut tertolak sehingga Oke. mungkin ada luka-luka atau trauma masa lalu yang membuat dia begitu tertolak sehingga itu mencengkram, ketakutan itu mencengkram dan menimbulkan kecurigaan. Setiap kali mendengar kata no, wah artinya orang ini menolak saya, menolak saya, Menolak menolak saya. saya. Oke. Jadi dia akan Oke. feel lonely gitu karena dia merasa kan nggak mungkin semua orang say yes kepada dia gitu ya sehingga dia akan dia berkata Oke. sepertinya Oke. semua orang itu tidak menerima saya gitu loh. Oh, oke, oke. Sehingga dia jadinya memaksakan kehendak kepada orang lain harus say yes sama dia, Betul, gitu ya. betul. Oh, oke. Kemudian termasuk juga misalnya apa memaksakan kehendak itu kan melanggar boundaries ya. Mungkin Pak Alex boleh ceritakan pengalaman Pak Alex sendiri. Pak Alex ini termasuk tipe yang sulit say no atau sulit mendengar kata no kalau Saya Pak Alex termasuk sendiri. sulit mendengar kata no. Oh, gitu ya. Mudah mengucap, mudah mudah berkata Oh, no, sulit mendengar no. oh gitu. Apa arti kata no itu Ya, sendiri buat karena Pak Alex? saya adalah pribadi yang tertolak. Ya, jadi Oh, oke, luka saya oke. terbesar di dalam masa lalu saya adalah ketertolakan. Mm-mm, Saya mm-mm, pribadi mm-mm. yang di dalam kandungan itu berusaha digugurkan oleh mama saya gitu loh. Dan Oke. mengalami beberapa luka penolakan. Nah, jadi saya seringkali berpikir kata no itu adalah menolak. Ya, jadi sifatnya itu Mm, mm. sudah merasa terancam secara personal. Oh, oke, Padahal kan oke. Nah, padahal kan kalau orang itu terus? berkata no seharusnya kepada objeknya. Oh, oke, Tetapi karena oke. ada rasa Ya, trauma itu menjadi ke personal gitu sepertinya. oke. Nah, ini menarik nih Pak Alex. Waktu kalau kalau Pak Alex mendengar kata no, orang lain itu say no, kan Pak Alex susah menerimanya. Lalu apa yang Pak Alex lakukan terhadap orang yang berkata tidak? Mendesak, mendesak untuk tetap berkata ya gitu loh. Oh, gimana caranya mendesak dia untuk berkata ya? Eh, ya terus terus apa ya mungkin dengan nada suara, dengan intonasi seperti itu ya. Hmm, oke, oke.
Jadi termasuk memaksakan kehendak kepada Betul, dia ya Pak betul. Alex ya. Oke. Nah, menarik sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat tadi berbincang-bincang nih, misalnya saya sulit say no. Akhirnya menuruti permintaan orang terus. Kalau Pak Alex sulit mendengar kata no, ternyata dua-duanya ini adalah ada kaitannya dengan masa Yes, lalu ya Pak Alex. sangat setuju. Dari oke. Oh, oke. Dari bagaimana kita dibesarkan, bagaimana pola asuh orang tua, terus ternyata bagaimana kita juga emotional needs kita yang tidak terpenuhi. Ya. Tidak terpenuhi, ini sangat mempengaruhi. Nah, ini ada pertanyaan nih Pak Alex. Kita sama-sama Ya, sharing silakan. ya Pak Alex ya. Satu lagi mungkin, ini mempengaruhi nggak Pak Alex di dalam mungkin pekerjaan, di dalam pelayanan, pada saat Pak Alex ini sulit mendengar kata no. Kalau saya, karena saya sulit berkata tidak, jadi permintaan orang itu saya lakukan aja terus tuh. Terus kalau misalnya diminta melayani, saya iya aja. Karena tuh saya takut salah. Itu saya Ya. dulu. Jadi kalau ada orang minta sesuatu, saya tuh kalau saya nggak menurutinya, saya menganggap saya kurang melayani. Tetapi setelah saya belajar boundaries ini, kalau saya tahu saya tidak bisa, saya akan say no. Kemudian kalau saya tahu bahwa ini tidak baik, buat saya, membuat saya menjadi tidak balance, saya berani mengatakan say no, lalu saya menyampaikan alasannya kepada orang tersebut setelah saya paham. Lalu juga kalau seandainya orang itu menjauh dari saya dan tidak mau berteman dari saya, justrulah di situ saya belajar kualitas pertemanan yang sesungguhnya. Ternyata kita perlu melihat apakah teman kita hanya mengasihi yes-nya kita ya Pak Alex ya. Jadi kalau orang itu justru pada saat saya say no, orang itu meninggalkan saya, berarti sebenarnya ini kualitas persahabatan yang tidak baik. Kalau kualitas persahabatan yang baik adalah saling menghargai satu dengan yang lain, menghargai keputusan seseorang. Kemudian juga di dalam pelayanan ya Pak Alex ya. Di dalam pelayanan kita nggak bisa memaksakan orang lain, kemudian dalam konteks, wah ini kalau melayani kamu harus sedia setiap saat. Itu juga kita perlu berani untuk say no ya. Jangan sampai pelayanan terus jadi nggak balance, capek, sakit, kemudian relasi dengan keluarga menjadi nggak baik. Ini kalau saya sih Pak Alex. Kalau Pak Alex gimana? Begini, karena saya dulunya saya suka push gitu ya. Jangka pendek itu ya jangka pendek itu justru hasilnya sangat bagus, efektif gitu ya. Tapi secara jangka panjang orang akan jenuh. Ya, orang akan tidak tahan seperti itu ya. Jadi biasanya kita akan menuai itu dalam waktu yang cukup panjang ya. Secara cukup panjang orang-orang yang di bawah kita itu akan mengalami kejenuhan, kelesuan seperti itu ya. Mungkin yang saya mau tambahkan begini ini ya, waktu saya merenungkan ini ya, khususnya kalau kita bicara tentang gereja, tentang pelayanan ya. Kalau kita bicara boundaries ini, waktu saya renungkan nih ada satu ayat yang sangat menarik ya. Itu waktu Tuhan itu meminta Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, ini menarik sekali ya. Kalau kita lihat di awal permintaan Tuhan kepada Abraham untuk mempersembahkan Ishak itu adalah pelanggaran boundaries. Setuju dong ya? Yes. Oh gitu ya. Ya lalu. Itu pelanggaran boundaries gitu ya. Tuhan kok sepertinya melanggar boundaries ya. Tuhan sendiri di bagian lain dari Alkitab Tuhan katakan Tuhan sangat marah kalau ada manusia yang mempersembahkan anaknya untuk dewa-dewa gitu kan. Nah itu Tuhan sangat marah. Tapi kenapa Tuhan memerintahkan Abraham untuk mempersembahkan Ishak kepada Tuhan gitu ya. Jadi kalau kita berhenti di titik ini, maka kita akan katakan Tuhan melanggar boundaries. Tapi kan kita tahu cerita selanjutnya bahwa Tuhan tidak pernah melanggar boundaries karena dia tidak mengizinkan Abraham, pada akhirnya dia tidak mengizinkan Abraham mempersembahkan Ishak. Dia hanya menguji hati Abraham. Ya, jadi ini satu contoh yang sangat kuat buat kita, juga buat gereja, buat pelayanan, bahwa
Tuhan itu sendiri tidak akan melanggar boundaries. Tuhan itu sendiri tidak akan melanggar firman-Nya. Ya, Oke, berarti oke. artinya apa? Di dalam aplikasi, dalam kehidupan bergereja, di dalam pelayanan, kita perlu menguji kalau ada aturan atau peraturan yang dibuat di gereja atau visi yang didapat sebuah gereja, ini menyebabkan terjadinya pelanggaran boundaries dari para pengerja atau jemaatnya. Ini kita perlu uji. Apakah peraturan itu, apakah visi itu benar-benar alkitabiah? Oh, oke, oke. Jadi, saya paham, paham. Oke, saya terus mendengarkan Pak Alex. Ini Ya, menarik banget. jadi peraturan gereja harus alkitabiah. Karena tadi kan saya contohkan, Tuhan sendiri sang pencipta yang punya otoritas begitu luar biasa karena dia pencipta, dia tidak melanggar boundaries. Yes. Dia cuma menguji Abraham Oke. dan dia melarang Abraham untuk menyembelih Ishak gitu ya. Berarti peraturan yang dibuat oleh Oke. gereja harus alkitabiah. Nggak boleh bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, visi yang disampaikan Oke. gereja atau pemimpin tidak boleh sampai melanggar boundaries daripada pengerja ataupun jemaatnya. Kalau sampai terjadi pelanggaran boundaries, kita perlu uji apakah itu alkitabiah. Oke, saya lanjutkan. Mungkin saja peraturan ataupun visi tersebut alkitabiah, mungkin saja. Tetapi pelaksanaannya, sang yang melaksanakan di lapangan lebay. Sehingga terjadi pelanggaran boundaries. Oke. Ya, boleh nggak nih Pak Alex, saya jadi teringat nih. Contohnya gini, misalnya visinya itu bagus, tetapi pelaksanaannya tidak memperhatikan perasaan orang lain gitu ya. Saat orang lain misalnya sedang tertekan atau sedang moodnya tidak baik, dia butuh waktu untuk diri sendiri, tidak peduli gitu. Kemudian waktu pelaksanaan visi itu tidak paham dengan ability orang tersebut. Kemudian orang itu juga sebenarnya punya talenta, punya panggilan, tetapi tidak difasilitasi sesuai dengan panggilannya, ternyata semua disamaratakan. Ini contohnya tidak menghargai propertinya orang lain, tidak menghargai talenta dan potensi orang lain. Kemudian juga misalnya seseorang itu punya keterbatasan, limitation. Sebenarnya aplikasi menerapkan boundaries kepada orang lain, pada saat orang lain terbatas, kita tidak boleh paksa. Kita bantu orang itu, kemudian kita fasilitasi sesuai dengan keterbatasannya. Ini contohnya. Tetapi juga kalau orang lain itu say no, kita juga tidak bisa memaksa. Karena ini seringkali ini yang terjadi ya Pak Alex ya. Visinya sendiri tidak salah, tetapi pelaksanaan dan aplikasinya crossing over boundaries orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Mungkin itu ya Pak Alex ya contohnya. Setuju sekali ya. Jadi ada dua hal yang bisa terjadi waktu terjadi pelanggaran boundaries. Satu adalah visi atau peraturannya tidak alkitabiah, ya. Atau yang kedua, visi dan peraturannya alkitabiah, tetapi pelaksanaannya yang tidak alkitabiah. Ya, paham sekali, paham. Oke, Pak Alex, thank you banget. Karena waktu nih, kayaknya kita perlu menyelesaikan percakapan kita nih. Saya mendapat insight banget gitu, dan ini juga merefleksikan kepada diri saya bagaimana saya berelasi dengan orang lain dan bagaimana saya bekerja sama di dalam sebuah organisasi. Mungkin kita diskusikan hal yang terakhir, yaitu langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan untuk mulai membangun boundaries. Saya mau mencatat beberapa hal. Yang pertama adalah sadari dulu ya. Seringkali kita nggak sadar tentang apa itu boundaries. Dan kita juga nggak sadar bagian apa yang termasuk di dalam, bagian apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan bagian apa yang menjadi tanggung jawab orang lain. Setelah kita sadar bahwa selama ini kita mungkin melanggar boundaries atau tidak punya boundaries, berarti kita perlu berubah ya. Itu yang pertama.
Terus yang kedua, mungkin nanti Pak Alex boleh tambahkan. Yang kedua adalah kita perlu memahami, mengenal diri kita. Inventory yang ada di dalam diri kita. Apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka, apa yang bikin kita stres, apa yang bikin kita happy. Kemudian juga apa talenta kita, apa potensi, dan apa keterbatasan kita. Prinsipnya adalah kalau kita tidak kenal diri kita sendiri, kita tidak bisa membangun boundaries. Jadi penting sekali untuk kita mengenal diri kita. Ya. Itu ya Pak Alex ya. Setelah kita mengenal diri kita, jadi kita tahu kapan say yes, kapan say no. Kita juga perlu paham, kita ini termasuk orang yang susah berkata tidak, atau kita termasuk orang yang sulit mendengar kata tidak dari orang lain. Kalau kita sulit berkata tidak, mengizinkan orang lain melanggar boundaries terhadap hidup kita, kalau kita sulit mendengar kata tidak, maka kita cenderung melanggar boundaries orang lain. Ya. Itu ya Pak Alex ya. Lalu setelah itu nomor 1, nomor 2, nomor 3, apalagi nih Pak Alex yang kita perlu bangun untuk kita bisa perlu tingkatkan untuk kita bisa membangun boundaries. Oh iya, saya baru ingat, kita juga perlu sadar ya sebenarnya apa yang membuat kita tuh sulit membangun boundaries. Mungkin kita punya luka-luka masa lalu, ada emotional needs ya, takut tertolak, kemudian takut ditinggal orang lain, takut tidak dihargai orang lain, takut kesepian. Nah ini sebenarnya yang membuat kita susah berkata tidak ya, atau sulit mendengar kata tidak dari orang lain. Apalagi nih Pak Alex, tentunya untuk bisa berubah perlu latihan ya, mau nggak mau, karena kan itu tanggung jawab kita untuk berubah atau tidak ya. Saya tidak menambahkan, tapi stressing saja ini. Ya, menurut saya cukup banyak orang yang bermasalah dengan boundaries ini. Mungkin dia merasa bersalah atau merasa takut waktu dia menetapkan boundaries itu. Jadi akan tetap sulit menetapkan boundaries sebelum luka-luka atau trauma masa lalunya diselesaikan. Ya, saya pribadi yang tadi saya katakan dulu waktu saya cenderung nge-push orang itu, pertama selesainya itu dulu karena luka-lukanya itu dulu pulih dulu gitu. Ya, kita perlu pulih dulu luka itu. Ya, jadi saya perlu pulih bahwa kalau orang berkata no sama saya itu tidak menolak saya. Ya, toh. Itu perlu pulih. Ya, pulih dulu ya. Ya, jadi itu bukan penolakan buat saya. Saya perlu pulih dulu di situ. Kalau tidak, saya akan terus menganggap penolakan atau no itu adalah penolakan. Dan saya terus merasa marah karena hal-hal yang ditolak tersebut. Itu menurut saya. Nah, sementara orang yang seperti kamu yang sulit berkata no, itu sebelum pulih akan tetap sulit berkata no gitu. Sekalipun memahami seluruh kebenaran-kebenaran tentang boundaries, tetapi akan sangat sulit. Oke, pulih dulu itu penting banget. Sadar diri dan pulih ya, menyembuhkan diri sendiri itu penting banget ya. Wow, ternyata ini sangat ada kaitannya. Oke, apalagi Pak Alex? Mungkin juga saya pikir begini, banyak orang takut membangun boundaries khususnya di dalam keluarga, hubungan suami istri, khususnya seperti itu. Memang yang sebelum kita membangun boundaries adalah kita perlu membangun bonding, ikatan dulu. Ini yang kita nggak perlu, kita juga di dalam hubungan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Sebelum kita bangun boundaries, kita perlu bangun bonding dulu, ikatan dulu. Ya, ada mungkin kita selama ini kurang memperhatikan istri kita atau suami kita. Ini dulu diberesin. Ya, setelah ini dibereskan, ya ada satu trust, baru boundaries itu mulai ditegakkan. Ya, karena kalau itunya belum dibereskan, ya misalnya hubungannya masih sangat jauh atau masih banyak luka di antara suami dan istri, waktu mulai kita bicara secara tegas tentang boundaries itu akan menambah luka. Paham banget, paham. Jadi kalau di dalam keluarga, bagaimana membangun boundaries dalam keluarga, relasi suami istri ini perlu dibangun dulu, bonding dulu ya. Bonding dulu, setelah kita ada trust, kemudian kita juga sudah pulih dari luka-luka masa lalu kita, kemudian relasi kita baik,
maka kita pun tidak takut untuk menyampaikan isi hati kita, perasaan kita kepada pasangan kita. Betul. Itu penting banget ya. Apa yang kita setuju, apa yang kita tidak setuju, apa keberatan kita sebenarnya tidak apa-apa kan disampaikan kepada pasangan. Asal caranya asertif. Kemudian asal kita menyampaikannya sesuai dengan memang apa yang kita butuhkan, apa yang ada di dalam hati kita. Bukan menyalahkan, kemudian kalau hal seperti, saya jadi ingat nih contohnya, ada seseorang begini nih. Saya marah karena pasangan saya pulangnya terlambat, gitu. Kemudian sebenarnya kemarahannya bukan karena pulang terlambatnya, tetapi sebenarnya apa yang dibalik pulang terlambat. Ternyata setelah ditelusuri adalah dia merasa kesepian, dia merasa diabaikan, dia merasa nggak dipedulikan. Ini yang perlu disampaikan. Kalau tidak paham, nanti yang disalahkan adalah kamu pulangnya terlambat, kamu pulangnya terlambat. Padahal kalau kita sadar diri kita sendiri, kita sampaikan, saya merasa kesepian loh, saya pengen ditemenin malam ini. Atau kamu pulangnya jangan terlalu malam karena saya butuh ditemani. Betul. Gitu ya Pak Alex ya. Bicara, ya karena kita paham apa yang kita butuhkan, betul ya, kita sampaikan secara asertif. Jadi untuk kita bisa membangun boundaries, salah satunya adalah kita berani menyampaikan apa yang ada di hati kita, apa yang kita inginkan, tetapi secara asertif. Setuju. Gitu ya Pak Alex ya. Nah ini ada satu lagi nih, ada satu lagi pertanyaan. Berkata yes to pelayanan, nah apakah ketika kita mendorong orang untuk menerima pelayanan itu kita melanggar boundaries orang lain nggak nih Pak Alex? Tidak. Ada pertanyaan? Menurut saya tidak. Oke, Karena tidak ya. seperti tadi saya katakan, ada orang-orang tertentu dia sendiri belum mampu mengenali kapasitas dirinya. Ya toh, kita perlu mendorong, tetapi jangan memaksa. Oh, oke. Mungkin lebih tepatnya memberikan semangat dan memotivasi gitu ya. Lalu mengeksplorasi. Setuju sekali ya. Jadi mengingatkan, menggali, mengeksplor gitu ya, lalu mengencourage gitu ya. Ya, karena justru itu buat orang-orang tertentu itu adalah bantuan yang diperlukan gitu ya. Oh iya, benar-benar. Kita juga kalau kita tahu boundaries-nya kita, kalau kita tahu boundaries, kita tahu keterbatasan kita ya. Kalau kita tahu keterbatasan, maka kita juga tidak takut untuk minta tolong. Betul. Tetapi ada seseorang yang tidak berani minta tolong karena dia selalu merasa dia itu udah paling hebat. Ini juga namanya juga melanggar boundaries ya, Pak Alex. Melanggar. Saya melanggar boundaries diri sendiri gitu ya. Karena Tuhan itu, menurut saya, Tuhan itu menciptakan manusia itu dengan memiliki kelemahan. Waktu kejadian pasal 2 ayat 18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan menjadikan seorang penolong yang sepadan. Artinya jelas Tuhan menciptakan manusia itu dengan memiliki kelemahan supaya ada rasa membutuhkan pertolongan orang lain dan membentuk komunitas. Oke. Saya juga baru paham ternyata diri saya sendiri adalah saya yang sungkan minta pertolongan nih Pak Alex gitu. Iya, dan saya ternyata di balik itu adalah saya tidak mau terlihat bahwa saya itu nggak bisa. Ternyata kenapa di balik itu saya tidak mau terlihat saya nggak bisa, karena saya tergantung apa kata orang. Ini balik lagi ya, luka lama Betul. Luka lama, ya. Jadi saya kewalahan sendiri juga gitu. Oke, menarik sekali Pak Alex. Satu lagi nih, kalau kita membangun boundaries itu, kita juga mungkin karena kita hidup di dalam blind spot, berarti kita juga perlu menerima masukan dari orang lain ya Pak Alex ya. Kalau kita nggak bisa menerima masukan dari orang lain, sebenarnya kita juga itu gimana tuh? Masukan dari orang lain sama pemaksaan orang lain itu bedanya kan nih Pak Alex? Terakhir deh satu lagi deh, ini juga menarik nih. Makanya penting sekali ya, karena kan banyak orang tidak menyadari bahwa Tuhan menciptakan kita itu dilengkapi dengan kelemahan. Ini istilah saya kembali kejadian 2 ayat 18 ya. Betul. Jadi Tuhan memang sengaja menciptakan manusia itu dilengkapi dengan kelemahan supaya dia membutuhkan orang lain dan membutuhkan Tuhan. Ya toh. Nah, kalau saya sadar saya ini memiliki kelemahan, tentunya saya akan terbuka kepada masukan. Bahkan saya mengupayakan secara aktif untuk mendengar kritik.
untuk mendengar masukan, Oke. untuk mendapatkan feedback, Yes, gitu yes. ya. Walaupun jujur, seringkali kritik itu tidak enak didengar, ya. Apalagi saya yang memiliki background tertolak seperti itu, ya. Tertolak, Jadi tertolak. kadang Iya, kritik iya, itu iya. dulu saya menganggap kritik itu adalah penolakan, gitu ya. Nah, Penolakan atau serangan betul, ya? ya. Atau Ya, serangan nah ya? setelah Oke, oke. Ini setelah penting pulih sekali. dan paham, saya sekarang berkali-kali meminta orang lain memberikan kritik kepada saya. Sambil sambil Oke, oke. berlatih Wow. untuk kupingnya tidak tipis. Latihan itu perlu banget ya Pak Alex ya, Betul. latihan ya. Ya. Ya, ya benar-benar melatih membangun boundaries. Ya. Yes. Ya, ekstrim kiri adalah tidak mau mendengar masukan orang lain, ekstrim kanan adalah terlalu terpengaruh atas pendapat orang lain. Ini juga dua-duanya adalah hal yang dimana boundariesnya ini tidak sehat ya Betul, Pak Alex. betul. Oke, Pak Alex, karena waktu nih kayaknya kita perlu selesai, sudah hampir 1 jam. Mungkin gimana Pak Alex, kalimat terakhir, kata terakhir, makasih banget loh untuk malam hari ini kita bisa sharing-sharing lagi dan menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada saya. Mungkin satu kalimat penutup Pak Alex buat kita Ya, semuanya. ini mungkin saya tambahkan sedikit ya Ili ya, karena kan banyak problem boundaries Yes, di dalam ya. hubungan suami istri gitu ya. Saya Oke. pikir waktu suami istri ini sebelumnya tidak mengenal boundaries, lalu mulai mengenal boundaries, ya kan akan terjadi banyak Ya. pertentangan, banyak gesekan kan waktu boundaries itu mulai Oke. diterapkan. Mm-mm. Saya mengusulkan Mm-mm. untuk Ya. pasangan suami istri ini mencari konselor atau mentor untuk Oke. untuk Oke. Oke. membantu suami dan istri ini saling memahami tentang boundaries ini. Oke. Oke. Perlu bantuan Ya, orang lain ya. Iya, iya, iya. Saya jadi ingat sih. Saya jadi ingat. Oke, saya jadi ingat kalau kita berpacaran, mungkin perbedaan itu melengkapi kita, atau kesamaan itu melengkapi ya, kita, betul ya? Atau kita mencari kesamaan untuk menikah, bisa perbedaan dan kesamaan. Lalu nanti masuk dalam pernikahan, disitulah mulai melihat perbedaan-perbedaan dan sebagainya. Kemudian bagaimana juga set up boundaries. Nah, dalam penyesuaian ini dan membangun boundaries, kalau misalnya memang tidak sanggup atau butuh bantuan orang lain, jangan ragu untuk mencari mentor atau bantuan ya, orang lain ya Pak Alex ya, khususnya boundaries ya. dalam keluarga. Oke, oke. Oke, oke. Thank you, thank you. Saya garis bawahi, seseorang yang paham akan boundaries juga paham bahwa butuh bantuan orang lain dan jangan ragu untuk minta bantuan orang Ya. lain ya Pak Alex ya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Pak Alex untuk waktunya malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir malam hari ini. Terima kasih juga teman-teman yang sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang menjadi topik diskusi kita pada malam hari ini. Tetap semangat. Setelah kita belajar hari ini, marilah kita mulai belajar melatih diri untuk membangun boundaries dan menghargai boundaries orang lain. Terima kasih, selamat malam. Tuhan Yesus Terima kasih. memberkati. Tuhan Saya akan Yesus tutup ya. memberkati. Yuk, Pak Alex. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya tutup ya.